Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ada sebuah simfoni tersembunyi yang berenang anggun di kolam. Mereka adalah ikan koi, bukan sekadar ikan peliharaan, melainkan mahakarya hidup yang membawa ketenangan, keindahan, dan bahkan filosofi mendalam. Apa yang membuat jutaan orang jatuh cinta pada pesona mereka? Untuk menyelami dunia ikan koi, kita akan belajar langsung dari ahlinya. Seorang peternak muda berbakat dari Wonosobo, Yahya atau akrab disapa Topan. Ia akan berbagi kisah, passion, dan rahasia di balik perawatan ikan koi yang sehat dan indah. Bersama Topan, kita akan membahas esensi perawatan koi, dari kualitas air, nutrisi, kesehatan, hingga lingkungan kolam yang ideal. Sebuah perjalanan santai yang akan memberikan Anda ilmu, inspirasi, dan mungkin passion baru untuk hobi yang menenangkan ini. Pelaku usaha di koi, ikan koi. Jadi beliau ini, Mas Topan ini juga ternyata punya usaha selain murai batu, ada juga koi. Nah, jadi di sini udah sekitar 5 tahun ya, 5 Mas Topan? 5 tahun. Nah, kalau kita bicara koi ini kan sebenarnya bukan semacam hobi yang baru kemarin booming. Jadi ini sebenarnya hobi yang sudah mungkin puluhan ratusan tahun ya. Nah, sebenarnya awalnya itu kalau dari Mas Topan ini seperti apa jatuh cinta pada koi dan akhirnya ini dijadiin usaha, dan gimana awalnya? Ya awalnya ya kita main ke tempat temen punya burung gitu. Ternyata dia punya kolam koi. Jadi mulai tertarik sering-sering ke situ, terus kita lihat-lihat di postingan-postingan itu Facebook lah dulu kan. Teman Facebook kita nyari-nyari ya ternyata bagus juga. Tapi ya kendala dengan budget ya. Soalnya pelihara koi kan nggak segampang kita beli pakai plastik terus bawa pulang taruh kan, enggak, harus bikin ini kolamnya. Dulu agak lumayan juga perawatannya juga lebih inilah. Jadi susah ya soalnya karantina. Awalnya jatuh cintanya itu karena apa tuh? Ya karena warna-warnanya itu cantik, terus kata-kata teman-temannya bikin rileks ya, memang bikin rileks sih. Ya. Kan kita kalau lagi sendiri lihat ikan jadi enak. Jadi begitu ada rasa ingin melihara koi, yang pertama kali dilakuin tuh apa? Karena kan nggak bisa seperti burung tuh. Burung suka akhirnya langsung beli kandang, bikin kandang. Ya bisa. Terus digantung gitu kan. Ya. Nah, kalau yang ini kan nggak bisa ditaruh di akuarium kecil ya, ukuran kecil, karena koi itu akan jauh lebih indah kelihatan itu di posisi kolam yang agak ya, terutama kalau kita memang pengen pelihara koi ya harus modal dulu tetap. Pertama kolam itu kan nggak sedikit ya Mas, harus ya kalau di kampung sih kita sederhana pakai vet itu lumayan yang agak terjangkau lah. Kalau cuman kan ya kurang indah kalau dipandang ya. Vet itu apa? Kalau vet itu kan karet itu Mas, yang untuk pembesaran itu apa itu kan biasanya peternak pakai itu. Cuman kan kalau saya sih kurang suka, soalnya kurang indah lah dipandang. Itu buat karantina. Harus punya kolam dulu kalau memang mau pelihara koi. Kalau enggak nanti terlalu banyak ruginya. Kita beli sayang mahal-mahal malah mati. Bukan uangnya yang eman, tapi koinya yang udah kita jatuh cinta mati itu. Terasa kayak gimana lah, susah move on lah intinya. Iya, betul. Nyarinya lagi di mana gitu kan susah. Karena corak corak kan itu memang bisa dibeli untuk yang sama. Terus satu lagi, koi itu nggak bisa kayak burung. Wah ini lomba menang jebret, pasti orang suka semua. Tapi kalau koi enggak. Koi itu selera masing-masing. Kalau saya sendiri terus terang masih suka dengan soa. Sebelum masuk ke sana nih Mas, sebenarnya kalau kita lihat nih ikan koi dibandingkan dengan ikan yang lain deh, kan banyak sekali jenis ikan tuh, ikan hias air tawar dan lainnya tuh. Kenapa sih banyak
pecinta koi itu yang nggak bisa berpaling lagi tuh begitu ke koi. Padahal kalau orang awam gitu yang melihatnya kok mirip-mirip ya sama ikan mas gitu ya. Nah, gimana tuh kalau bisa dijelasin ke Ya, rekan-rekan yang masih ini? Mungkin ya seninya juga ya Mas. Kalau koi kan kita gimana ya, kalau memang sudah jatuh cinta itu susah untuk move on. Saya bilang dari tadi itu biasanya orang itu begitu lihat koi di sana, itu seneng, pasti dia bernafsu pengen beli itu. Biarpun harganya berapa, saya sendiri pribadi lah, kalau sudah seneng koi walaupun harga berapa tetap saya ambil. Jadi kalau ikan mas sih ada orang yang penting besar gitu. Pertama biasanya sukanya ikan mas dulu, tapi lama-lama lihat koi teman-teman bagus-bagus, lama-lama terpinggirkan, akhirnya dijual. Oke. Nah, kalau filosofi koi sendiri kan tuh sering dicitrakan sebagai budaya Jepang ya, dari Jepang gitu. Dan sebenarnya maknanya bagi Mas Topan sendiri tuh apa sih? Ada hubungan emosional nggak dengan filosofi koi yang ada di Jepang kan? Karena di sana itu tadi ada ketenangan dan lain sebagainya. Ya sih, kalau bagi saya sih memang ini Mas. Artinya saya sama koi itu sudah, kalau burung ya terus terang saya sudah bukan hobi lagi Mas, tapi sudah ke Pantai Pencarian. Kalau koi memang hobi, ada beberapa koi yang dibeli orang berapapun nggak saya kasih. Itu memang sudah saya anggap anak sendiri ibaratnya lah. Kalau malam anak istri sudah tidur, sama koi ya lebih erat batinnya. Kalau sama burung lebih erat ke koi. Jadi lebih mendalam, soalnya ya duduk sama koi sebenarnya. Walaupun lebih dulu hobinya burung, tapi lebih ini ke koi kalau saya masih. Kalau jenis koi favoritnya itu apa Mas? Kalau saya tetap soa. Nah itu kenapa dibandingkan dengan yang lain tuh apa? Kalau di mata saya kan coraknya memang indah, soalnya dia perpaduan 3 warna. Nah, tapi kan ya harus yang simetris lah, ibaratnya merah sendiri, hitam sendiri, putih sendiri, itu kan memang indah ya. Contohnya ini di sini ada satu tadi yang bagus, itu yang bagus pisan itu. Iya. Tapi orang, makanya saya bilang tadi nggak bisa buat debat itu koi bagus, soalnya setiap orang seleranya masing-masing. Kalau menurut Pak Randy yang mana ini yang? Oh sama, kalau saya tetap soa sih. Soa sih, rata-rata tetap soa. Tapi sekarang saya lagi seneng yang kayak ikan mas. Kalau orang mesti bilang ikan mas, tapi saya sering senengnya itu yang polos, kayak karasi, kayak cagoi. Itu bisa jadi monster jumbo soalnya. Oh, karena ukurannya potensi besar sekali ya. Saya milihnya yang situ. Sampai ukuran berapa itu? Ya 1 meter bisa, 1 meter, 1 meter 20 bisa. Oke, kalau ngelihat ukurannya bisa sampai 1 meter gitu ya. Idealnya tuh sebenarnya untuk kolam tuh ukuran berapa kali berapa sih Mas? Kalau rekan-rekan mungkin udah mulai, wah boleh juga nih koi karena perlu habis aktivitas, perlu suara air, lihat warna koi. Kalau kata saya sih cuman ini Mas, tergantung tempat lah. Jangan harus gini. Kalau harus gini nanti nggak jadi pelihara koi. Yang penting kita yakin, mantap dengan keyakinan kita sendiri. Di rumah saya itu kolamnya itu cuman 1 kali 120 kali 2 meter. Itu saya isi kadang 40 ekor jumbo semua itu. Kan nggak masuk akal. Ya penuhan sebenarnya. Cuman karena saya suka ya beli lagi. Paling nanti kalau saya bosen saya taruh ke kolam lele itu, tak campur sama nila. Yang penting intinya kita yakin. Saya punya lahan segini, saya bikin terus kasih koi itu. Ya perawatannya memang agak rumit sih. Jadi kalau kita beli koi nggak boleh langsung cemplung. Harus dikarantina katanya, tapi kalau saya orang nggak punya karantina ya langsung saya cemplungin. Mati ya beli lagi gitu dong wis. Hobi ya memang jadi mahal kalau pola makan, lanjut ke pola makan nih. Sebenarnya yang baik itu sejauh yang 5 tahun ini Mas jalani itu pola makan dari ikan ini pagi, sore atau seberapa banyak? Kalau saya mending sedikit-sedikit tapi sering daripada
sekali 2 kali tapi banyak, mending sedikit-sedikit saja. Jadi proses ininya, proses uraiannya si ini pupnya ikan cepat berurai. Tapi kalau banyak nanti terlalu keruh, malah amoniaknya bahaya buat kesehatan koi jadi harus sendiri. pas ya. Jadi sedikit tapi apa? Lanjut waktunya terus. lebih rapat. Oke. Saya seperti itu. Itu salah satu yang disenangi dari koi itu kan pola warnanya ya, tingkat ketajaman warnanya. Nah, itu gimana caranya dari kita nih yang seneng koi, warnanya tuh bisa kejaga dan kalau bisa meningkat makin cerah tuh apa ininya Mas? Ya sebenarnya kalau bisa sih ada cahaya masuk ya, cahaya matahari masuk. Cahaya matahari. Nah, yang paling penting itu walaupun kita pakai maksudnya seng plastik, itu yang penting ada cahaya masuk. Itu nomor 1 biasa. Kalau yang indoor kayak contoh kolam di belakang nih, ini kan nggak ada cahaya matahari langsung nih. Nah ini ada alternatifnya nggak? Pakai itu lampu UV itu. Oh, pakai itu ya, lampu UV Itu kan khusus sama ya. aja kena panas matahari. Nah, sama satu lagi Mas, ini kan kalau kadang tuh terkait warna, tingkat kecerahannya menurun, terus juga ada beberapa faktor kayak misalnya jamur dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tantangan terbesarnya pada saat melihara koi, penyakit atau Ya itu apa penyakit itu biasanya kita nggak kontrol, belinya ikan masih karantina kita sudah nafsu beli. Itu yang paling fatal. Biasanya kan orang wah bagus, nanti nunggu kasih laku yang lain, saya beli aja nggak apa-apa, saya karantina sendiri. Nah itu nggak salah dari prosedur, langsung masukin. Fatalnya itu bukan ikan itu aja yang mati, tapi yang udah lama. Saya sudah sering ngalamin lah, dulu satu kolam mati. Mati pernah itu seperti itu. Nah itu kan karena kesalahan hanya kita ikan sendiri. Kan, ya. Nah sebenarnya untuk ngedeteksi ikan yang kondisinya kurang fit itu dia ada ini Mas, nggak anteng aja, nggak mau kemana-mana, biasanya nggak aktif. Beda ya. Sama ini aktif. Nah itu harus langsung dipisahin. Dipisah. Itu aja kalau sudah terkontaminasi virus itu tetap fatal. Harus kuras semua dulu. Pokoknya repot lah. Makanya kita beli koi kalau bisa ya hati-hati lah intinya. Jangan beli koi sembarangan asal beli. Nanti yang eman-eman itu yang sudah ada. Oke. Nah jadi kalau dilihat dari tadi ada lebih sensitif ya dibandingkan dengan burung ya kalau saya lihat. Nah sebenarnya ada nggak sih peluang bisnis terkait di hobi koi sendiri nih? Kalau ngelihat proses kerumitannya cukup rumit dibandingkan dengan burung murai batu sendiri ya, karena satu lagi ini tuh untuk nernakin kan nggak simpel luas. Makanya kan yang sentra koi kan di Blitar sana, yang banyak sawah lah intinya. Oh di sawah ya? Kalau nggak banyak sawah kayaknya susah kalau untuk pelihara koi. Kita pakai vet berapa sih, ukuran vet berapa sih, muatnya vet kan itu. Beda sama burung, di tempat sempit pun jadilah. Tapi kalau koi kayaknya harus punya sawah. Kalau mau buat bisnis, jadi ditelorin, terus di sawah ditebar, nanti besar-besar diambil baru bisa. Ya, berarti artinya itu bukan dari ternaknya ya, lebih ke arah pembesarannya, jual belinya ya. Jual beli sama pembesarannya. Nah itu potensinya masih besar nggak sih ya Mas ya? Kalau dilihat komunitas koi sendiri, terus juga dari Mas Topan melihat proses jual belinya itu sebenarnya perkembangannya ke depan tuh seperti apa Mas? Ya kalau koi sih, kalau kata saya sih agak kurang sekarang, nggak kayak zaman-zaman dulu lah. Zaman-zaman corona itu mah mantep sih. Kita beli koi tahu sendiri kadang nggak sampai segitu, sampai sekarang kan yo 500.000 lah sudah dapat bagus besar kan. Gitu. Dulu pas zaman corona itu kan harus 2 juta, 3 juta kan betul, bisa. Betul. Sekarang ya gitu, tapi yo kalau namanya hobi dulu ya kembali lagi ke hobi aja Mas. Kalau untuk bisnis saya rasa kurang. Apalagi kita kan harus punya sawah untuk membesarin itu. Susah lah kalau kita lahan-lahan terbatas. Betul. Nah kalau di Wonosobo sendiri nih Mas, komunitas koi itu seperti apa sih Mas? Cukup besar atau sudah semasif misalnya hobi di burung atau hobi di otomotif? Ya sih sekarang sudah agak menurun ya, soalnya ya
lombanya juga sudah jarang. Kalau dulu kan sering ada Sering, event 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, soalnya pada males. Malesnya yo. Oh itu memang sensitif, kadang kita buat lomba sampai rumah ikan sakit. Seperti itu. Jadi biasanya yang paling lomba kan, yang buat lomba kan ikan yang paling kita seneng, Iya. yang menurut kita paling bagus. Nah itu kendalanya malah mati. Saya sudah beberapa kali ngalamin itu. Kita bangga dapat piala sih, cuma dapat piagam, tapi nggak ada hadiahnya. Kalau ikan. Jadi kita seneng dapat piala sampai rumah ikannya sakit. Kacau kan, hati kita hancur lah pokoknya. Jadi kalau menurut saya agak kurang sih. Yang penting kita buat hobi, nemenin burung sama ikan kan cocok. Betul. Sambil ngopi itu kan enak. Nah, sebenarnya kalau misalnya koi itu kalau usianya sampai berapa Kalau lama? koi lama mas, Sampai berapa tahun tuh? lama. Saya ada yang masih udah usia berapa, mulai pertama saya beli koi masih ada itu beberapa 5 tahun, biji. berarti lebih dari 5 tahun ada ya? Lebih ada. Dan 10 tahun katanya masih bisa bertahan. Umur panjang kalau koi kok katanya. Tetap lama. Nah, ini kan kalau kita hobi di ikan koi itu kan nggak hanya sekedar ngerawat air ya. Nah, Ngerawat air, ngerawat apa namanya sirkulasi di chamber untuk filternya, nggak hanya sekedar itu, tapi juga jaga di apa namanya, jangan sampai misalnya nih ada anak kita gitu ya iseng ngelempar makanan atau apa, gorengan atau hal-hal yang sensitif buat ikan. Nah itu sebenarnya seberapa sensitif sih ikan di koi ini bisa terima apa namanya barang-barang dari luar itu yang secara nggak sengaja masuk ke dalam kolam kita. Karena juga satu lagi itu di posisi sirkulasi air, terus juga udara sekiranya itu mati lampu atau apa lain sebagainya, itu kan sensitif sekali sampai bisa mati semua. Nah itu sebenarnya seberapa dia itu bisa tahan untuk hal-hal seperti itu tuh gitu. ya, kalau masalah makanan sih kadang ada memang koi yang nggak boleh, kadang disentuh orang airnya aja nggak boleh sih. Tapi kalau di saya sih bebas mas, apa aja masuk, kadang telek burung kita kasih yo, alhamdulillah aman-aman saja. Yang penting kita kontrol lah. Jadi lihat di mana ikan ada sehat, ada sakit, kita harus tahu. Pisah ya, harus pisah. Yang penting itu aja. Kuncinya kalau saya sih nggak percaya sama yang begituan, soalnya bebas di saya, siapapun ngasih makan aman saja. Iya. Gitu toh. Kadang nasi juga tak kasih, alhamdulillah aman. Kalau masalah lampu lah, kita harus perhatikan punya genset lah utamakan. Iya. Soalnya fatal. Fatal ya. Kalau ini ya, kalau segini ya, kalau 3 jam gitu aja sudah meleleh. Betul. Itu banyak penghobi koi yang punya dengan nilai ratusan juta, yang puluhan juta pada mati karena ditinggal mudik. Itu banyak kan kasusnya. Karena lampunya habis. Yang lebih konyolnya lagi, pulsanya habis aja ada mas. Pulsa token listrik habis kan konyol namanya. Ada makhluk hidup loh. Iya. Ya, jadi kalau apa namanya, dipikir-pikir lagi, sebenarnya ngerawat koinya sendiri itu simple, asal poin-poin tadi utama terkait air, terus sirkulasi airnya sendiri, terus, kualitas air dan sirkulasinya, terus juga tadi itu listrik itu utama juga terus, ya. Sama kalau buat pemula, kalau mau bikin kolam, yang penting sudah bisa punya kolamnya dulu, sirkulasinya benar, beli koi sekali aja, nggak usah mipil-mipil. Jadi sekali beli banyak, udah nggak usah beli-beli lagi. Lah daripada ribet ngarantina, nanti kan repot urusannya. Mending beli banyak. Iya. Nah, saya juga ingat waktu dulu awal bikin kolam tuh, itu kan kita harus nggak bisa tuh kolam jadi langsung isi air, habis itu taruh ikan. Agak lama itu prosesnya. Iya, karena ada posisi semen itu sih. Iya, semen itu naik segala macam. Itu pun juga waktu kolamnya jadi, itu juga saya sempat juga itu ngalamin mati massal tuh. Itu sebenarnya memang saya ya, itu seninya melihara koi lah. Iya, pada airnya tuh harus begini mas. Kalau waktu itu saya tuh, jadi kolam itu harus saya isi ikan lain dulu.
kayak ikan nila. Jadi di situ biar ekosistemnya itu Iya, sirkulasinya ya sudah kebentuk dulu. Nah, begitu itu udah aman, saya kuras lagi baru isi. Nah, itu jadi ini juga apa namanya? Tantangan karena Iya. bagi yang udah kebelet pengen punya koi, pengen nikmatin Iya. ruangan ada koinya setiap hari, tiba-tiba berhadapan dengan koinya Udah mati massal. Jadi Nah, kan itu males sih. bisa langsung drop Tantangannya. juga kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya poin utamanya itu jangan kebawa nafsu juga ya Iya, pada saat jadi itu ya. semua itu kembali ke diri kita sendiri. Yang saya bilang tadi lah, kita itu kalau pelihara koi harus bisa melihara airnya dulu. Kalau airnya sudah bisa melihara air, baru bisa beli koi. Kalau enggak, ya kita beli ikan-ikan yang koi-koi jelek lah ibaratnya. Buat ya ngetes istilahnya dulu ya. tester kolam lah. Ada kan yang oke. 10.003, yang 3 ribuan gitu kan ada. Kalau mati kan nggak sayang. Iya, betul. Nah kalau itu ikan sudah hidup, baru kita beli Hmm, yang bagus lah seperti oke. itu. Nah, sekarang terkait air, kita coba dalamin air tadi, Mas. Nah, di beberapa lokasi itu kan air nggak kualitasnya kan berbeda-beda ya, Iya, kayak di beda-beda. Wonosobo dengan misalnya contoh di lokasi saya nih di Bogor gitu. Nah, sebenarnya koi itu bisa kalau di airnya di gunung kualitasnya udah pasti Iya. oke ya, maksudnya jernih segala macam. Nah, saya ini pakai air tanah. Nah, ada juga rekan sesama pecinta koi itu sampai harus beli air di apa Galon namanya? gitu. Tangki. Ya. Untuk Ya ngisi itu. daripada pakai PDAM ya mending Nah, itu. sebenarnya batas toleransinya si koi itu untuk menerima air PDAM itu masih bisa nggak sih sebenarnya? Nggak bisa, Nggak Mas. bisa ya? Soalnya Kenapa tuh? kaporit dia. Terlalu kuat kaporitnya. Pakai ya? kaporit nggak bisa, tetap mati nggak kuat. Mending beli satu tangki gitu sekalian. Oh, satu tangki sekalian Kalau ya. nggak mending air tanah lah. Ini air tanah kan aman, alhamdulillah kan. Air tanah mas sebenarnya sudah kesaring. Ya, Nah, ya. kalau yang PDAM kan kaporit itu langsung. Ya, oke. Jadi rekan-rekan yang mau pelihara koi ada baiknya juga pikirkan sumber airnya. Jadi karena ini nggak hanya terkait sekali isi habis itu udah selesai, perlu Perawatan maintenance, juga. perawatan beberapa tahun sekali untuk dilakukan pengurasan ya Mas ya. Dan juga filternya sendiri itu ternyata ada chamber khusus yang harus diperhatikan dan itu bukan seperti chamber di akuarium. Iya. Jadi lebih Ya, lebih kalau yang- beberapa fase Yang bagus pemfilteran ya volume filter ya 50% dari volume kolam lah. Oke, Paling bagus. 50% Kalau enggak terpaksa ya dari 30. total kolam. Heeh. Jadi 50%-nya itu adalah Ada si, filter. filter gitu ya. Oke. Jadi kalau ukuran misalkan kolam 2x2 ya, berarti filternya 1 meter kali 1 meter. Oke, jadi kalau filternya sendiri bagus itu sebenarnya posisi penggantian air tuh berapa lama sekali tuh? Mas? Kalau tempat saya itu cuma satu filter ke yang pertama ya, yang jaring nelayan itu paling sekitar 2 bulan sekali lah. 2 bulan sekali. Kalau yang lain saya belum pernah ganti selama 2 tahun ini. Saya kolam itu kan 2 tahun. Masih jernih betul. Masih jernih Cuman satu filter aja yang ganti. Yang nelayan. Itu biasanya filternya tuh apa aja isinya Mas? Jaring nelayan. Kalau saya pakai jaring nelayan, oyster sama ini Buat oyster tuh berarti ini ya, kerang. apa kulit kerang ya? Kerang itu Kulit kerang yang oyster. saya pakainya yang murah aja. Oke. Sebenarnya yang paling bagus sih karang jahe, batu ziloid. Ada, tapi saya pakai yang murah aja biar Itu dapat aja cukup banyak, ya? Cukup. Karena kualitas airnya sendiri Terus juga pakai udah ini apa? Serabut aren saya pakainya itu. serabut aren. Penggantinya si busa. Bisa ya. Kalau pakai busa di sana Nah, males. filter sendiri berapa lama sekali gantinya itu Mas? Kalau saya nggak pernah ganti selama 2 tahun. Terus selama 2 tahun. Masih seperti itu aja. Oke ya. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa hal tuh yang perlu diperhatikan dari sisi air, filter, terus sampai begitu kolam itu jadi sekalipun nggak bisa langsung dimasukkan. Dan satu lagi, kalaupun memang sudah ada kecocokan di ikan-ikan tertentu, beli sekaligus langsung banyak karena ada potensi di situ jamur atau Iya. lainnya Ya, bisa masuk kalau- ya karena beberapa kolam ya Mas ya. Kalau yang pertama kan kita sebenarnya bikin kolam ya 1 minggu jadi, terus 1 bulan lah kita kasih ikan-ikan yang jelek-jelek dulu. Berapa ekor kayak 10 ekor apa 20 ekor, kalau ikan itu sudah nggak mati
harus siap kita beli yang banyak buat masukin itu. Jadi bisa buat ya intinya kalau mau jaga aman saja beli sekali banyak lah, nggak usah beli-beli lagi. Intinya kan seperti itu. Potensi nanti ikan membawa penyakit kan sudah lebih di rendah satu ya. itu. Betul. Terus satu lagi Mas, terkait dengan koi ini kan ada beberapa harga ya yang berbeda ya, mulai dari koi yang di Blitar, lokal itu kan ada beberapa lokasi, Blitar terus Cianjur ya. Terus Banten. ada lagi juga yang impor Jepang juga. Nah, kalau dari penilaian Mas Topan sendiri itu pasar itu atau yang biasa konsumennya Mas Topan itu sebenarnya lebih cenderung paling banyak tuh sukanya tuh yang mana sih, baik Ya secara sebenarnya sih tetap kalau kita ini ingin tetap Jepang ya. Jepang ya. Soalnya kan harganya masih cenderung stabil. Jepang tuh artinya ada sertifikatnya. Ada itu ya? sertifikat dari Jepang itu kan, jadi orang mau ada yang butuh buat ternak, buat apa kan kualitas bagus. Jadi langsung dari Jepangnya seperti itu. Tapi di Jepang juga ada grade A, grade B, grade C juga sih. Nah, tetap bukan semua koi Jepang bagus juga tetap tidak. Bukan berarti lokal jelek juga tidak, tetap lokal juga ada yang bagus. Kalau lokal tuh yang bagus menurut ini kan selera ya. Kalau dari Mas Topan sendiri tuh yang bagus. Kalau warna itu tetap Blitar ya Mas. Blitar ya. Tapi Kenapa tuh, kalau ya di sana kan indukannya besar-besar. Kalau saya kan sekarang milihnya yang besar ya Mas, bukan asal beli koi bagus. Enggak, tapi itu saya tetap tanya indukan. Kalau indukannya berpotensi besar, kalau indukannya besar berarti anakannya kan berpotensi besar. Iya. Seperti itu. Kalau yang polos saya senangnya Banten. Oh. Kutni itu kan wah indukannya 1 meteran lebih. Kalau yang Blitar saya suka, kalau yang Parna, Soa, Zero saya ambilnya dari Blitar. Sejauh ini yang paling jumbo atau yang paling besar tuh ukuran berapa Mas Di rumah 70 cm ada. 70 cm ya. Itu golden buck. Itu perlu berapa tahun Mas? Di sana nggak lama Mas, paling 2 tahun sudah besar. Sudah besar ya? Soalnya memang indukannya besar begitu. Itu Ini karasi itu kemarin saya beli umur katanya dari sana 7 bulan, udah 40 cm, sekarang sudah 65-an. Jadi 65 sekitar ya? umur belum ada 1 tahun sudah 65 cm. Balik lagi dong Mas ke yang tadi, sebenarnya tuh buat rekan-rekan yang mungkin penghobi ikan akan gitu ya, akan senang dengan hobi di ikan koi. Sebenarnya beda utama ikan mas sama ikan koi itu apa sih Mas? Kalau bagi Mas Topan ya? Ya sebenarnya dari bodinya kan kelihatan Mas. Apa tuh Mas? Gimana tuh? Ya dari bodinya kan kelihatan kalau itu koi kan cenderung bulat. Nah ini ikan mas. Ikan mas kan dia gepeng Mas. Nah kalau ikan koi kan bulat. Bulat memanjang dan potensi bisa sampai 5 meter. Kalau itu kan kelihatan. Nah kalau yang ikan mas kan dia gepeng. Kalau ini mah istimewa, ini slayer ini jarang yang mau besar segini ini. Gitu ya. Ini 2, yang 1 mati kan di saya. Iya, oke. Jadi itu sekilas hobi terkait ikan koi. Jadi kita nggak yang terlalu mendalam seperti apa terkait koi karena masih pengenalan juga, karena juga Sama-sama saya juga masih lah ya. belajar ya Mas ya terkait Sama-sama koi belajar. karena ini dari yang kalau saya sendiri dari yang benar-benar nggak tahu apa-apa terkait koi dan dampaknya itu mati semua satu kolam ya. Dan ternyata itu juga nggak dialami oleh saya aja, semua juga sudah ngalamin pernah ngalami ya. tukang koi. Nah itu ya memang berasa sekali harga zaman ya segitu. sekian gitu ya. Nah tapi dari situ kita belajar dan akhirnya Tapi tetap nggak kapok Mas. nggak kapok karena Penasaran, semakin penasaran, semakin penasaran. sesama komunitas juga pada akhirnya begitu dapat mereka tertarik sama koi kita ya, mereka juga pada akhirnya kan beli. Nah jadi dari situ juga kita dapat penghasilan sampingan juga ya Mas ya. Gitu. Jadi terima kasih. Dari Wonosobo, kita telah menyelami keindahan dan rahasia perawatan ikan koi. Lebih dari sekadar ikan, mereka adalah cerminan dari kesabaran, dedikasi, dan harmoni. Sebuah hobi yang tidak hanya menyejukkan mata, tetapi juga menenangkan jiwa dan membuka pintu potensi baru.
Bagi Anda yang terinspirasi, mungkin inilah saatnya untuk memulai perjalanan Anda di dunia ikan koi. Pelajari lebih lanjut, bergabunglah dengan komunitas, dan dukung peternak muda lokal kita. Karena setiap koi adalah cerita, dan setiap kolam adalah harmoni yang menunggu untuk diciptakan. Jadilah bagian dari keindahan ini.